Hai guys, kembali lagi bersama Bukan Podcast, Aryo Kes bersama Samarinda Seberang. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang sudah malang melintang di pemilu dari tahun ke tahun. Kita panggil saja Bang Tintus. Apa kabar Bang Tintus? Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian itu tahapan-tahapan, dan kebetulan Rian ini yang divisi data. Mari kita akan bahas data, sudah sejauh mana data ini kita olah mulai dari awal sampai terakhir. Ya, Mas Banu, terima kasih. Ini kayaknya sambil ngerokok nih ya kan? Ya, tapi kalau ada kopinya bisa ini. Biasanya Mas Yudi sih yang bikin kopi ya kan? Tapi ya nanti aja lagi deh. Ya, nggak ada kopi? Gula kan? Kopi nggak ada. Ya. Ada. Nah, kasih kopi dulu tamu kita yang sangat spesial. Siap. Sambil ditunggu. Jadi kita sudah masuk di bulan Juni di 2023, yang mana sekarang kita sudah masuk tahapan setelah penetapan DPT Bandung. Oh iya. Dari awal bulan Februari dimulainya penyusunan daftar pemilih yang dimulai dari daftar pemilih hasil pemutakhiran. Jadi ada daftar pemilih hasil pemutakhiran yang diturunkan oleh Dinas Capil dari Mendagri. Nah, itu diturunkan dari mereka ke KPU provinsi melalui KPU RI agar data tersebut bisa diolah kembali. Begitu Bang Banu ceritanya. Oke, setelah data diolah itu apa yang kemudian dilakukan pada saat itu? Iya, setelah diturunkannya data itu melalui KPU RI kepada KPU provinsi, terus kepada KPU kota. Di KPU kota data tersebut diturunkan lagi kepada badan ad hoc. Di situ ada panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Data itu diturunkan agar menciptakan data yang memang nanti pada saat di pemilihan itu adalah data yang akurat. Ini ada aku dengar dari orang-orang ini bahwasannya KPU itu bisa menghidupkan orang yang mati. Bagaimana tanggapannya? Waduh, hebat juga di KPU. Iya, itu tanggapan dari masyarakat loh. Banyak yang sudah beredar ini, mulai dari tahun ke tahun ini beredar terus ini berita tentang terkait hal itu. Memang setiap tahapan kepemiluan itu memang pasti ada data warga kita di warga Indonesia ini yang meninggal. Kenapa itu tidak hilang? Kopi bang Manu. Ada otak. ya, kita sambil ngopi dulu. Ya, saya informasi ini. Panas muncul. Iya, panas. Ini membunuh ini Bang Manu. Ya, panas. Dikasih kopi panas ya kan? Iya, tunggu dulu dingin sebentar. Lanjutkan yang tadi. Iya. Jadi warga negara Indonesia khususnya yang tidak mengurus akta kematian atau keluarganya atau ahli waris yang tidak mengurus akta kematian di Dukcapil itu namanya pasti akan kembali muncul. Oh, tetap ada. Walaupun dia meninggal sudah bertahun-tahun, kalau tidak diurus akte kematian tetap muncul terus ini nama. Pasti akan tetap muncul karena di Dukcapil itu tidak berani untuk menghapus data warga negara tersebut. Jadi seharusnya ada keluarga atau dari pihak kerabat terdekat yang
menginformasikan itu ke Disdukcapil supaya namanya pada saat nanti di kepemiluan tidak akan muncul kembali. Mungkin begitu Bang. Oke, nah itu guys penjelasan dari Abang Tintus tadi mengenai orang yang hidup, ya kan, orang yang mati dihidupkan kembali oleh KPU. Bahwasannya kita harus mengurus akte kematian. Nah, itu ya, tolong dicatat dan perhatikan dengan baik-baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang timbul. Bagaimana dengan warga yang datang ke sini yang mempunyai KTP tapi di luar daerah, apakah tetap bisa memilih atau bagaimana? Kalau untuk KTP di luar domisili, maksudnya di luar Samudra Seberang, itu tetap bisa mempunyai hak pilih Bang. Akan tetapi hak pilih itu menyesuaikan dengan alamat domisili KTP-nya dia. Misalnya nih Samudra Seberang, dia tinggalnya Samudra Seberang, KTP-nya Lojanan Ilir. Nah, pemilih itu wajib memilih di Lojanan Ilir. Ya, tidak wajib memilih di Kecamatan Samudra Seberang, terkecuali mungkin nanti dia mau pindah memilih atau dia pindah bekerja di sini atau tidak memungkinkan untuk si pemilih tadi memilih di Lojanan Ilir, dia bisa memilih di Samudra Seberang. Pada dasarnya kita tidak melarang untuk seseorang yang mempunyai hak pilih untuk memilih, itu intinya. Nanti pada saat pindah memilih itu ada prosedurnya lagi Bang. Mungkin begitu Bang. Itu kan antar kecamatan ya. Siap. Kalau dari di luar pulau, misalnya Pulau Jawa yang tidak bisa kembali ke daerahnya pada saat hari pemilihan, apakah tetap bisa melakukan pemilihan atau tidak? Masih tetap bisa Bang. Karena warga negara itu punya hak untuk memilih selama dia memenuhi syarat untuk memilih. Yang pertama tadi usianya harus di atas 17 tahun. Boleh di bawah 17 tahun asalkan dia sudah menikah. Nah, ini permasalahan lain ini. Yang sudah menikah itu boleh mempunyai hak pilih. Meskipun dia di Jawa, dia boleh punya hak pilih di sini, cuman memang tidak semua surat suara yang dia dapatkan. Oh, ini menarik ini. Surat suara ini apakah bisa memilih DPRD yang ada di Samarinda atau ada khusus untuk dia memilih ini, surat suara untuk memilih? Iya. Untuk kategori orang pemilih tersebut itu tidak semuanya mendapatkan surat suara. Jadi jika dia berbeda provinsi itu yang didapatkan surat suaranya hanya presiden saja. Lain halnya kalau di dalam satu provinsi. Kalau di dalam satu provinsi dia bisa misalnya nih ada dapil DPRD provinsi yang sama dengan dia bisa dapat. Bisa dapat asal domisili KTP elektroniknya sesuai dengan dapil provinsi tempat dia berdomisili. Kalau misalnya tidak, dia tidak dapat DPRD provinsinya, dia dapat cuma kotanya. Nah, DPD tadi ada juga punya DPD kan? Nah itu biasanya dalam satu provinsi, Bang. Tapi kalau beda provinsi kan beda dapil DPD-nya tuh. Ya, nah, jadi tidak dapat ya. Berarti dia hanya bisa memilih presiden. Ya, itu yang dari provinsi lain, pindah ke Kaltim. Cuma di Kaltim dia tidak mengganti KTP elektroniknya, tidak mengganti KTP elektroniknya menjadi KTP dari Kaltim. Mungkin begitu Bang. Oh begitu guys ya. Jadi yang di luar pulau ini, misalnya Pulau Jawa, dia hanya bisa memilih untuk presiden dan wakil presiden. Yes, presiden dan wakil presiden. Itu dicatat baik-baik guys ya, bahwasannya yang di luar pulau tidak boleh panas lagi memilih. Ada sesuatu untuk mendinginkan kopinya ini supaya cair. Kalau ini Bang Banu, jangan juga membunuh narasumber ini Bang. Nah, kalau ini untuk
biar mendinginkan kopi. Jadi sepertinya bekas Bang aja sih. Oke, sesi pertama kita akhiri dulu. Kan? Kembali lagi guys bersama Bukan Podcast Samarinda Seberang. Kita masih kedatangan tamu yang sama, yaitu Bang Pintus yang sudah menjelaskan tentang data-data tadi, kemudian tentang warga yang bisa memilih ataupun tidak bisa memilih. Sebenarnya Bang Pintus ini dari kapan terjunnya di kepemiluan ini, Bang Pintus? Kembali ke tadi Bang ya. Ya, Jadi seruput dulu kopinya, Bang. Biar saya panas banget. panas terus. Panas. Jadi hamba yang seperti debu ini turun ke kepemiluan itu sejak tahun 2018 Bang. Jadi itu dari kapan? Pada saat itu ada event pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim. Begitu. Melihat pengumuman di koran, ada rekrutmen panitia pemilihan kecamatan. Nah, disitulah saya coba-coba untuk bergabung, ya kan? Siapa tahu, karena memang sebelumnya itu saya ini sudah beberapa kali menjadi KPPS. Kalau dari KPPS itu mulai 2009, Bang. Ini diseruput dulu ini. Nggak panas lagi kayaknya kopi ini. Sudah bisa diseruput. Yudi. Kita lanjut lagi. Ini sudah Kadang sprint kah atau pantai kalau tadi minta kopi. Ada sebelumnya. Ada Fanta. Samarinda Seberang ini masalah data selalu mendapatkan penghargaan di kuliah kan? Itu bagaimana proses itu sehingga mendapatkan penghargaan secara berturut-turut ketika dilakukan di KPU itu? Terkait penghargaan itu sebenarnya bonus Bang. Bonus yang diberikan mungkin dari KPU atau dari Allah, ya kan? Ya memang ya kita tahu itu bonus ya kan. Pada Ya, dasar- apa yang dilakukan Ya kamu dulu saya. Kalau bisa saya ngomong di foto bos. ya bentak ya kan. Jadi memang hasil yang baik itu atas kerjasama memang dari teman-teman VPS dan Pantali. Nah, jadi bagaimana caranya kita merangkul mereka, bagaimana caranya kita memberikan arahan kepada mereka agar mereka juga bekerjanya sesuai target yang apa yang diinginkan sama KPU Kota. Nah, kebetulan memang Samarinda Seberang itu kompak Bang. Yakin kompak. Jadi mulai dari tingkat Pantalinya, terus tingkat PPS-nya, dari Panwascamnya juga sangat baik, mendukung. Nah, makanya itu alhamdulillah Seberang ini kalau penghargaan itu mungkin kalau dijajar ini dinding ini penuh mungkin. Wah, cuma banget. Oke, ya, bagaimana ini kan sudah masuk tahap DPT, sudah diumumkan kemarin. Secara keakuran data itu bagaimana? Apakah masih ada yang belum didaftarkan di pemilu untuk memilih atau bagaimana yang di Samarinda Seberang? Pastinya DPT itu di akhir tahapan kita buat seakurat mungkin. Nah, karena memang sifatnya manusia yang dinamis, berpindah-pindah, ya kan? Kecuali setelah DPT ditetapkan kita nggak boleh ada orang meninggal atau nggak boleh ada orang yang pindah dari sini. Nah itu mungkin akurat itu data. Tapi setelah DPT diterbitkan, pastinya banyak warga negara Indonesia yang berpindah, ada yang pensiun dari TNI Polri, terus ada yang meninggal. Nah, oleh sebab itu perubahan-perubahan itu, misal nih
ada pemilih yang sudah terdaftar di DPT tapi dia pindah domisili karena pekerjaan, karena dia sakit atau apapun itu, nanti bisa kita daftarkan lagi di DPTB tambahan. Oh, DPTB. Iya, melebar lagi nih. Sudah sudah Pak. Ini masih sebentar lagi ya kan. Setelah DPT berarti DPTB. Nah, DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan. Tambahan. Maksudnya itu adalah daftar pemilih yang sudah terdaftar di DPT, sudah terdaftar di DPT ya, tapi dia ingin memilih di tempat lain mungkin karena pekerjaan atau pula karena pindah domisili. Misalnya pindah ikut suaminya, ya kan? Nah itu bisa masuk dalam DPTB. Apabila dia pada saat proses pemilihan DPTB ini KTP-nya berubah, nah kita sesuaikan lagi surat-suaranya dengan KTP elektroniknya. Cuma kalau tidak berubah, ya misalnya dia dari Jawa mau pindah ke sini, ada pasti cuma presiden dan wakil presiden. Oke. Ya. Kalau misalnya tidak masuk DPTB ini, apakah pemilih ini tetap bisa memilih atau tidak, Bang? Oh ya. Jadi misal ada pemilih yang tidak masuk di DPT, ya biasanya itu ada lagi kesempatan pemilih untuk memilih kembali. Maksudnya itu pada saat hari H itu dia bisa memilih di atas jam 12 siang biasanya dengan membawa KTP sesuai dengan domisilinya dia. Kalau nggak domisilinya dia nggak bisa. Dia harus memberikan hak suaranya berdasarkan KTP elektronik atau domisilinya juga. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sudah tercerahkan semua. Kopi dulu lagi, seruput dulu. Nggak apa-apa, sakit perut. Oke guys, itu penjelasan tentang data. Saya rasa sudah cukup banyak, mulai dari pemilih yang tidak bisa memilih, kemudian ya pemilih yang mulai dari awal didaftarkan untuk menjadi pemilih. Itu sudah semua kita bahas bersama narasumber yang luar biasa, sudah lama juga di PPK ataupun KPU dari tahun 2018 sampai sekarang 2023 masih mengabdikan untuk negara dan KPU. Tepuk tangan semua untuk sukses terus ya. Semoga menjalankan aktivitas dengan baik. Siap. Oke guys, kita close buka podcast Samarinda Seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.